A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya semalam mereaction orang yang nangis-nangis karena kepergian Panji Gumilang ke sel tahanan atau ke baris krim karena dia telah ditetapkan sebagai tersangka, dan kini saya bertanya-tanya teman-teman, apakah orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dan memperjuangkan pemikirannya juga akan ditangkap? Contohnya seperti Pablo. Pablo ini sebenarnya sudah kena delik, di mana bahasanya yang menyatakan siapapun yang menyatakan Al-Quran itu kalamullah, dia adalah menista agama. Kalimat ini sudah kena delik penistaan agama. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu, kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah, tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak, kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah, siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata, bukan? Ya. Itu disebut kalam, bukan? Ya sudah, apa lagi? Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja yang tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Tapi jangan dipotong. Itu tadi omongan saya. Tinggal kita menunggu apakah ini juga akan ada yang melaporkan atau didiamkan. Kalau saya pribadi, saya tengah merembukkan dengan beberapa tim saya untuk menindaklanjuti perkataan Pablo ini. Perkataan Pablo ini sudah kena delik seharusnya. Pernyataan Pablo ini telah menyelisihi semua umat, bahkan menyelisihi Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya. Ini orangnya sendiri nih. Nabinya sendiri tidak pernah mengaku-ngaku kalau Al-Quran ini adalah perkataan dirinya sendiri, tetapi tetap perkataan Allah. Padahal Nabi Muhammad mendengar perkataan itu bukan dari Allah, tetapi dari Jibril. Kenapa tidak mengatakan qala Jibril? Ini yang pertama. Karena sudah saya tantang untuk dialog, dia tidak memberikan jawaban, seolah-olah dia dan di sini Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman 10 tahun penjara menanti dirinya. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Pasal berlapis. Ya, mudah-mudahan juga Al-Zaitun dibubarkan. Yang dibubarkan siapa? Yaitu orang teritorialnya, orang-orang yang menjadi pengurusnya, seperti yang joget-joget ini. Ini orang pendusta nih, yang kemarin dipanggil oleh baris krim, lalu alasan sakit, tetapi dibalik itu dia joget-joget. Nih kayak gini joget-jogetnya. Cakep, ya, cakep banget. Ya, menari-nari di atas penderitaan bapaknya. Bapaknya sekarang tengah menghadapi jeratan hukum, pasal-pasal berlapis, dan dia nggak tahu sekarang ngapain. Apakah tetap masih menari-nari? Keren, top. Ya, seolah-olah mereka ini tidak terjamah.
Panji Gumilang jauh-jauh hari telah memberikan statement. Ketika rekeningnya diblokir, dia bersumpah serapah. Mudah-mudahan yang memblokir dapat kualat. Kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Rekening kita diblokir. Lah, terus bagaimana? Saudara jangan takut. Bukankah kita butuh dana? Saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan. Dari mana duitnya? Jangan takut. Dari mana duitnya? Saya punya cara. Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Jangan mas. Mas. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kok bukan sadar diri, ya? Diberi teguran seperti itu kok bukan sadar diri, malah angkuh. Harusnya kan sadar diri, minta maaf kayak gitu. Orang salah itu kan minta maaf. Orang salah itu harus bertaubat. Ini enggak, malah mempertontonkan keangkuhannya. Ya mudah-mudahan itu gak dikurang-kurangi itu hukuman, tetap 10 tahun. Biar jerah ya, agar menjadi pembelajaran juga bagi orang-orang yang mengatakan atau membenarkan statement Panji Gumilang kalau Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad. Dan juga sebelum itu, kita menyaksikan juga bahwa Panji Gumilang ketika dia mau berangkat ke Bareskrim, dia mengumpulkan seluruh santrinya dan memberikan pidato. Syekh tidak akan lama. Hanya dalam hitungan beberapa jam, Syekh akan kembali. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit terganggu jam pelajaran? Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit belajarnya supaya kurikulum tercapai. Dengan percaya dirinya, seolah-olah Bareskrim cuma segini. Bareskrim tidak ada apa-apanya dengan Panji Gumilang. Seolah-olah begitu. Panji Gumilang ini menghina Bareskrim, menghina kepolisian. Ya, menghina secara tidak langsung. Seolah-olah dia lebih berkuasa daripada polisi, lebih berkuasa daripada pemerintahan. Nauzubillah. Masih menuntut pula ingin bertemu dengan presiden. Aduh, apa-apaan. Baik teman-teman, kita kembali lagi kepada pembahasan bahwa apakah Pablo Benua ini patut untuk kita laporkan juga ke polisi karena telah menyatakan siapapun yang menyatakan Al-Quran itu kalamullah, maka orang-orang tersebut telah menista Islam. Nah, pernyataan ini telah memberikan penghinaan atau penistaan secara luas kepada seluruh umat Islam, bukan cuma di Nusantara, tetapi di dunia. Karena tidak ada satupun ulama atau organisasi Islam yang ada di seluruh dunia mengatakan kalau Al-Quran bukan kalamullah. Ya, tidak ada. Artinya apa? Pablo di sini telah memancing-mancing suatu permasalahan baru di samping untuk menambah kasus yang telah dibangun oleh Panji Gumilang. Top banget. Diajak dialog takut juga. Orang-orang yang aneh jelenih ini cuma berani berkuar-kuar di media sosial. Ketika ditatak dialog takut. Dikirimkan surat untuk berdialog ilmiah takut. Apa-apaan itu? Ingat Nabi Muhammad, kalau kalian membaca surah Nabawiyah, kalian tidak akan menjumpai orang-orang seperti ini. Kalian tidak akan melihat sifat-sifat Nabi seperti ini. Pola Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Kenapa kalian tidak bisa menganalogikan? Misalkan kalian ngirim surat gitu. Kalian nulis surat. Surat kalian titipkan ke Gojek. Gojek menyampaikan ke orang yang kalian tuju. Tetap perkataan itu adalah perkataan kalian, bukan perkataan si Gojek. Seperti itu. Mudah-mudahan ada yang memproses dan melaporkan Pablo ini. Kalau tidak, maka saya juga akan merembukan hal ini dengan tim saya.